Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim kembali dan bisa sama-sama mentadabburi Al-Qur'an kembali. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar satu hari satu halaman. Kita memasuki surat baru yaitu surat An-Nisa halaman ke-77 insya Allah. Ya, bagi yang ingin menyimak bisa dibuka kembali Al-Quran halaman ke-77. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dan membaca terlebih dahulu Quran surat An-Nisa ayat 77. Kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam majelis tadabbur Al-Qur'an yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ridhoi kita dan selalu berikan kesempatan kita untuk terus belajar mengkaji Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Quran surat An-Nisa halaman pertama ya. Kita masuk Quran surat An-Nisa halaman pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa terus ya mengkaji Al-Qur'an sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Qur'an, di dalam Quran surat An-Nisa ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada semua manusia baik dia yang beriman maupun yang kafir. Baik dia yang beriman maupun yang kafir. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Mau yang beriman maupun yang kafir ya kena ayat ini. Terkena ya ayat ini. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari nafsun wahidah, jiwa yang satu. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kita dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya ya diciptakan pula ya zaujaha, pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus darinya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki ya dan perempuan ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kalian itu tasaaluna bihi wal arham ya, melakukan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan rasa kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kalian. Ya, sangat dekat dengan kalian.
Nah, di sini kita belajar bahwasannya di ayat pertama Quran surat Ali Imran, di dalam Quran surat Nisa ayat pertama, ini menarik kalau kita kaji ketika Allah mengatakan ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini siapa yang sering menyangka bahwasannya Adam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam dan yang kedua adalah Hawa. Hawa tercipta dari mana? Hawa terciptanya dari mana? Ada yang mengatakan nanti memang ya di hadis itu yang ada yang mengatakan Hawa itu tercipta dari bal'un ya, tulang rusuk ya, tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam gitu kan ya. Pertanyaannya, benarkah statement itu gitu bahwasannya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk? Allah alam. Ya wallahu alam. Ya. Itu anggapan yang berkembang di masyarakat. Ya, nanti juga ada hadis dari Nabi bahwasannya wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok ketika diluruskan harus hati-hati ya, karena bisa patah. Ternyata kalau kita kaji surat eh, An-Nisa ayat 1 ya, di dalam tafsir Qiraah al-Asyarah al-Mutawatirah itu ditafsirkan bahwasannya Hawa itu diciptakan dari apa begitu. Benarkah dari tulang rusuk? Ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an sendiri ya, Allah mengatakan bahwasan Allah berfirman bahwasannya ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Diciptakannya dari nafsin wahidah. Tidak dikatakan itu tulang rusuk, tidak dikatakan apa, tapi memang Hawa tercipta dengan nafsun wahidah tersendiri. Nafsun wahidah tersendiri. Jadi ada jiwa tersendiri yang memang Allah ciptakan. Ya, jadi seringkali kita menyangka bahwasannya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ternyata di dalam Quran surat An-Nisa, ya, Hawa itu diciptakan dari nafsun wahidah tersendiri. Nah, siapa yang baru tahu? Memang ini penafsiran dari para ulama ya, bahwasannya ternyata Hawa itu diciptakan bukan dari tulang rusuk Adam, tapi dari nafsun wahidah. Seperti apa nafsunnya? Ya tidak tahu. Wallahu alam. Allah yang maha mengetahuinya itu jiwa yang satu itu seperti apa. Karena memang kita terbatas ilmunya. Ya, wallahu alam. Ya. Kemudian di sini ada kalimat wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, dan inilah yang akan menjadi tema kita, tema utama kita hari ini tentang pentingnya silaturahim ya. Pentingnya silatul arham ya. Silah ya, silaturahim. Insya Allah kita hari ini akan belajar bab tentang silaturahim ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bab silaturahim ini ya. Nah, seringkali juga kita mindsetnya silaturahim itu salah juga. Menurut Ayah Bunda, silaturahim itu ke orang yang dekat atau yang jauh? Ke orang yang kita kenal atau yang sudah lama menghilang silaturahim itu? Yang kenal ya. Katakan saya mau silaturahim dengan orang yang kita kenal begitu, yang dekat dengan kita ya. Nah, ternyata itu juga ya anggapan yang kurang tepat juga ya. Ya, silaturahim itu bukan hanya kepada orang yang kita sayang, yang kita dekat dengannya ya, hubungannya spesial, kita katakan oh gitu, saya sedang silaturahim, saya mau silaturahim dulu. Ya itu anggapan yang bukan salah, tapi nanti kita bahas ya. Jadi kita bahas. Asillah itu berasal dari kata salah ya. Atau silatun itu artinya menghubungkan sesuatu dengan kuat ya. Yang ikutan sholat khusyuk ya. Kelas sholat khusyuk kemarin kan kita sudah bahas ya, apa hubungannya sholat dengan silaturahim itu kan.
adalah menyambung sesuatu dengan kuat. Makanya namanya silaturahim itu adalah silah, itu adalah menyambung sesuatu dengan kuat. Ya. Kepada siapa gitu kan kita ya menyambungkan ya. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang silaturahim itu menghubungkan sesuatu dengan orang-orang yang sudah lama tidak terhubung dengan kita. Jadi kalau kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan lagi silaturahim, itu sudah kewajiban ya. Orang baik sama kita, kita hubungkan ya, kita sambungkan, itu bukan lagi silaturahim, karena ya itu sudah kewajiban kita membalas kebaikan dalam artian kebaikan orang lain yang berbuat baik sama kita. Tapi kalau ada orang yang sudah jauh memutus hubungan dengan kita, kemudian kita mencoba ya untuk menyambungkannya, itulah makna sebenarnya dari silaturahim. Ya. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'du Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan adapun orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang diperintahkan untuk disambungkan. Jadi kan ada perintah misalkan sambungkanlah sesuatu. Ketika kita mengatakan sambungkanlah sesuatu berarti ada yang terputus. Kan kita memerintah nih, ada seseorang yang memerintah, tolong sambungin ya. Berarti ada sesuatu yang belum terkonek. Berarti ada sesuatu yang belum nyambung. Ada yang terputus. Sehingga ayat ini mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan adapun orang yang menyambungkan apa-apa yang diperintahkan untuk disambungkan. Nah, berarti silaturahim itu misalkan ada seseorang memutus hubungan dengan kita, ya, kemudian kita sambungkan kembali. Itulah yang disebut dengan silatul arham. Ya, kalau hanya sekedar berbuat baik mengunjungi saudara yang sudah tersambung itu bukan lagi silaturahim tanda petik ya. Itu memang harusnya ya seperti itu. Ya. Tapi ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita kemudian kita sambung kembali. Ya kita punya teman misalkan ya. Dulu di SMA, di SMP, di mana di perkuliahan gitu. Nah, udah lama nggak ketemu, kita cari-cari kontaknya, oh, ternyata ada dan kita WA misalkan hubungi, saya ingin gimana kabarnya dan sebagainya. Udah lama orang ini hilang, kita kemudian menjapri kembali, itulah yang disebut silaturahim. Gitu ya. Jadi kalau kita nanya ke bestie kita, ke kawan kita, bukan lagi silaturahim dalam tanda petik, ya silaturahim tapi lebih tinggi lagi itu mah. Harusnya gitu ya. Ya. Kalau hanya sekedar silaturahim, udah lama menghilang, kemudian kita hubungi, itu insya Allah disebut sebagai silaturahim. Ya. Dan perintah silaturahim ini tidak main-main di dalam Al-Quran, karena perintah silaturahim itu ya berkaitan dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Sehingga wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang melakukan silaturahim ini termasuk orang yang bertakwa. Ya, bahkan orang yang menyambungkan silaturahim ini akan masuk ke dalam surga. Kita lihat walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Man salaha min abaihim wa azwajihim, bersama orang-orang saleh di antara ayah-ayah mereka, pasangan-pasangan mereka, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan datang pada mereka dari segala arah. Jadi semua pintu malaikat itu akan datang seraya mengatakan salamun alaikum. Salam, selamat, keselamatan bagi kalian, kesejahteraan
kepada kalian, bima sabartum, karena kalian sabar, fani'ma uqbaddar, maka sebaik-baik senikmat-nikmatnya uqbaddar, tempat tinggal adalah surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa bersilaturahim hari ini dalam majelis ilmu ini bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam ya, surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan fokuskan ke bab tentang silaturahim ini ya. Jadi kita fokuskan ke bab silaturahim ayat 77, dan saya ingin mengajak bagi sahabat Al-Quran yang belum ya, follow akun ini, jangan lupa untuk memfollow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Ya, karena ini adalah hari Ahad, yuk kita tap-tap layar lagi, kencengin lagi, tap-tap layar lagi. Ya, kemudian yang belum share kajian ini bisa men-share kajian ini kepada temannya, sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di majelis ini. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, kita akan membahas kitab Adabul Mufrad. Ya, kita akan membahas kitab Adabul Mufrad. Dan saya tuh sebetulnya sangat ingin ya membahas kitab ini di live gitu, karena ini bagus sekali ya terkait dengan adab keseharian kita sebagai seorang Muslim. Banyak sekali hadis-hadis yang luar biasa di kitab Adabul Mufrad ini. Namun karena belum tahu ya kapan momennya nih gitu ya, jamnya jam berapa, tapi sedikit-sedikit lah kita kaji kitab ini. Terutama hari ini insya Allah kita akan kaji bab silaturahim dari kitab Adabul Mufrad ya, insya Allah. Hari ini kita coba tampilkan ya. Sebentar. Ini bab silaturahim ya. Ini kitabnya nah, kitab Al-Adabul Mufrad ya. Al-Jami Al-Adab ya, An-Nabawiyah. Jadi ini adalah kitab yang berisi tentang kumpulan adab-adab ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Siapa penulisnya? Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari. Ya. Ini kitabnya. Dan insya Allah kita akan pelajari kitab ini selama beberapa pertemuan ya. Wabil khusus ya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bab silaturahim dari kitab ini ya. Ini ya yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Bab silaturahim ya. Hadisnya hadis keurutan 49 di kitab ini. Haddasana Abu Nuaim qala haddasana Amru bin Utsman bin Abdullah bin ya Muhib qala sami'tu Musa bin Talhah ya, an Abi Ayyub Al-Ansari dari Abu Ayyub Al-Ansari anna a'rabiyan arada lin nabiyyi fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Perhatikan hadisnya. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa-apa yang bisa membuat aku itu dekat dengan surga. Pengen tidak kita dekat dengan surga? Pengen nggak kita dekat dengan surga? Pengen ya, insya Allah ya. Nah, ini seorang sahabat ya bertanya, ya Rasulullah, berikanlah kabar kepada kami apa-apa yang bisa mendekatkan kami dengan surga. Jadi orang yang melakukan amalan ini insya Allah dekat dengan surga. Orang yang selalu melakukan amal-amalan ini insya Allah dekat dengan surga. Apa amalannya gitu kan? Kira-kira apa amalannya yang bisa membuat seseorang itu bisa dekat dengan surga? Ya. Dijelaskan dalam hadis ini, perhatikan. Ya.
Wa yuba'iduni minan nar. Ya Allah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami juga, kabarkan kepada kami juga apa yang bisa menyebabkan kami ini dijauhkan dari an-nar, dari neraka. Apa yang bisa menyebabkan kami dijauhkan dari neraka. Masya Allah. Wa yuba'iduni anin nar. Apa sih yang bisa menyebabkan kita selamat dari neraka? Nah, kalau udah Rasulullah yang memberikan keterangan gitu kan, berarti ini amalan yang tidak main-main karena kita tahu jawabannya nanti dari Nabi SAW. Apa saja amalan yang pertama nih? Catat dengan baik, perhatikan dengan baik. La ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini amalan yang bisa sama ya, menyampaikan kita ke dalam surga itu adalah kita menyembah Allah dan tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun dan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi orang yang akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka adalah orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Berarti apa? Satu, tauhid, ya, punya keimanan kepada Allah. Ya, tauhid. Ya, dua, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ini yang keduanya adalah orang yang mendirikan salat. Wa tuqimus shalah, orang yang mendirikan salat akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Dan yang keempat, watasilu rahim. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa silaturahim. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 amalan yang membuat kita itu dekat dengan surga dan dijauhkan dari neraka. 4 amalan ini. 4 amalan yang membuat kita didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka. Pertama apa? Pertama, tauhid, tidak syirik. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, silaturahim. Ternyata silaturahim masuk ke amalan yang bisa mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan kita dengan neraka. Mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan kita dengan neraka. Ya, itu namanya at-tauhid. Tauhid, tidak syirik, salat, zakat, dan silaturahim. Tahankan 4 amalan ini, insya Allah Allah akan mau mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya. Ya. Jadi ini saking pentingnya kita bersilaturahim. Ya. Insya Allah siapapun yang melakukan 4 amalan ini akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Hmm. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Jadilah orang yang menyambungkan silaturahim. Ya. Kemudian kita lihat di hadis yang lain. Hadatsana Al-Hamid qala hadatsana Sufyan an Abi Sa'id an Muhammad bin Abi Musa an Ibni Abbasin qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Quran surat Al-Isra ayat 26. Dan
Ati dzal qurba haqqah. Berikanlah dzal qurba haqqahu. Berikanlah keluarga dekat kalian itu haknya. Wal miskin wa ibnas sabil. Dan orang-orang miskin dan orang-orang yang ibnu sabil. Ya, ibnu sabil. Perhatikan. Qala bada'a famara'ahu fa'amarahu bi'aujaba al-huquqi. Dimulai ayat ini wa atidal qurba tentang perintah ya memberikan hak-haknya. Wajib kita memberikan hak-haknya kepada siapa? Dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil. Memberikan hak kepada siapa? Dzawil qurba, keluarga dekat ya, kerabat ya. Al miskin ya, orang-orang yang miskin, wa ibnas sabil dan orang-orang yang ibnu sabil ya, yang ada dalam perjalanan. Dalam artian ibnu sabil di sini adalah orang yang berjalan sedang ya, berjalan di atas jalannya Allah atau ya, sedang menuntut ilmu ya, ibnu sabil. Wadallahu ala afdal, dan ini menunjukkan kepada afdalil a'mal, amal yang terbaik. Idza kana indahu syai'un. Kalau seseorang itu punya sesuatu, sesuatu di sini ya punya harta begitu ya. Nah, kalau punya harta, amalan yang baik itu adalah memberikan hak kepada kerabat, kerabat dekat. Kita punya saudara dekat misalkan, saudara dekat kita, kita berikan haknya dalam tanda petik, kita apa namanya ya, kita memberikan kebutuhannya, kita penuhi misalkan ya, kasih beras, kita kasih ya ibaratnya santunan dan sebagainya kepada al miskin, orang-orang miskin ya, dan wabnis sabil, dan orang-orang yang di jalan Allah. Wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'un kaifa yaqulu faqala wa imma tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuhan faqul lahum qawlan maysura. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya harta begitu? Kalau orang nggak punya harta, nggak punya uang, kan nggak bisa tuh menyantuni ya kerabat dekat, yang memberikan uang begitu ya, support dana dan sebagainya kepada kerabat dekat atau orang miskin yang membutuhkan atau ibnu sabil. Maka dibalas juga ya, kita bisa melakukan satu amalan. Faqul lahum qawlan maysura, surat Al-Isra ayat 28, berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Kita punya uang, minimal yang ngomongnya dijaga gitu ya. Kita berbicara kepada orang lain dengan bicara yang maysuron, qawlan maysura. Ya. Ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah. Kita melakukan kebaikan ya, berusahalah menjadi orang yang baik. Kalau nggak bisa sedekah, berbicaralah yang baik gitu. Ya, sehingga jangan sampai kita termasuk orang wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala la tu'ti syai'an. La tu'ti syai'an. Jadi jangan sampai kalian menjadikan tangan kalian itu maglulatan ila unuqik, terbelenggu di leher kalian. Jadi membelenggu tangan di sini di leher ya. Maknanya adalah la tu'ti syai'an, tidak memberi sesuatu apapun. Wala tabsutha kullal basti tu'ti ma indak. Wala tabsutha, dan jangan sampai kalian itu tidak mau memberikan ya, sesuatu ya. Fatak udah maluman mahsura. Udah maluman mahsura. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang rugi. Selanjutnya ya, bab tentang keutamaan silaturahim. Bab tentang keutamaan silaturahim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah, berkata ya Muhammad bin Abdullah, haddatsana Ibnu Abi Hazim, berkata Ibnu Abi Hazim, Anil Ala,
An abihi dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasul, innali, ya, sesungguhnya aku ini memiliki kerabat yang dekat denganku. Qurabatan asiluhum wa yaqta'uni. Sesungguhnya saya ini menyambungkan silaturahim, menghubungkan silaturahim kepadanya, wa yaqta'uni, tapi dia memutuskan silaturahim dengan saya. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepadanya, tapi dan dia akhirnya berbuat jahat kepadaku. Wa yajhaluni alayya wa ahlama anhum. Dia berbuat buruk kepadaku gitu ya, menyakitiku, tapi saya berbuat baik kepadanya. Qala la in kana kama taqul ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Kamu benar enggak mengatakan seperti itu? Kalau benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ya kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dia berniat silaturahim dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan keluarganya yang dekat. Saya ingin bersilaturahim dengan kamu gitu ya, menghubungkan silaturahim dengannya, tapi orang itu malah memutuskan silaturahim itu gitu ya. Kita berbuat baik kepada orang tersebut, tapi kita dibalasnya dengan keburukan gitu ya. Kita berlaku lemah lembut kepadanya, tapi dia berlaku keras kepada kita gitu kan. Ada nggak case kayak gitu? Ada yang pernah merasakan? Ada yang pernah merasakan? Ada orang yang silaturahim ya, ya pengen gitu ya silaturahim, menghubungkan sesuatu yang baik dengan kita itu kan. Tapi dia malah menjauh. Kita berbuat baik kepada dia, tapi dia malah menyakiti kita. Kita berbuat lemah lembut kepada dia, tapi dia malah berlaku keras kepada kita. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ya, Masya Allah. Subhanallah. Ya, dia berbuat baik begitu ya. Tapi dia malah berbuat jahat ke kita. Dibaikin dia berbuat jahat sama kita. Kita berbuat lemah lembut, dia malah keras sama kita. Ya, kita mau meniatkan menyambungkan, dia malah memutuskan. Gitu. Jadi gimana Ustadz? Baiknya begitu. Kata Nabi SAW, kamu benar tidak melakukan hal itu? Gitu. Benar nggak yang kamu katakan? Benar wahai Nabi, gitu kan? Benar saya mengatakan ini tidak ibaratnya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurang, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Ya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Ini pentingnya kalau kita belajar tuh oh jadi tahu ya. Oh iya, ternyata ada ya orang-orang yang seperti ini begitu. Ada orang-orang yang seperti ini. Dan di sini kita belajar bahwasannya ya ada orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya dan dia akhirnya berbuat buruk kepada kita. Ya. Kemudian mereka itu apa? Kita sambungkan silaturahim kepada mereka tetapi mereka memutuskannya. Dan aku berusaha berbuat baik ya dengan orang yang jahat kepadaku tapi orang itu malah membalas dengan keburukan. Mereka itu adalah ya
Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Kita berbuat baik, ya, berbuat lemah lembut, malah dia berbuat bodoh kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul mal. Kalau benar seperti yang kamu ucapkan, maka seakan-akan engkau telah memberi makan mereka abu yang panas. Al-mal, ya. Mal, la. Kalau benar kayak gitu, maka kamu itu seakan-akan hadisnya, ya, la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul mal, seakan-akan kamu sedang memberikannya debu yang panas. Ya, mereka memberikan makan debu yang panas yang membakar perut mereka. Ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolong bagimu selama kamu berbuat demikian. Nah, ini ya. Allah selalu menolong kamu ya selama kamu berbuat demikian. Jadi kalau kita ada melakukan hal yang ada orang yang ya memutus silaturahim dengan kita, ya kita sudah berbuat baik dengan mereka tapi mereka tidak berbuat baik sama kita, Allah akan terus menolong kita. Allah tetap menjadi penolong bagimu selama kamu berbuat demikian. Pengen tidak ditolong sama Allah? Nah, kalau pengen ditolong sama Allah, berarti bersilaturahimlah, terus sambungkan meskipun orang itu tidak berbuat baik sama kita. Ya, gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Terkait dengan orang-orang yang kita sudah berniat silaturahim sama orang itu, tapi orang itu malah tidak mau berbuat baik kepada kita. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya, hadis ke-53. Ya. Qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jalla berfirman, Anar Rahman, aku adalah zat yang Rahman, penuh dengan kasih sayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan darinya ya aku menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha minal ismi. Dan aku tanamkan sifat Rahman dan Rahim itu dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang wasolaha menyambungkannya, wasoltuhu aku akan menyambungkan orang tersebut. Waman qata'aha, barang siapa yang memutuskan, batattuhu, aku memutuskan darinya. Jadi silaturahim itu adalah apa? Ya, orang yang berkasih sayang itu akan dikasih rahmannya Allah, kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memutuskannya akan dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang bab silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu tazidu fil umur, menambah umur. Silaturahim itu menambah umur. Pengen ditambah umurnya, pengen tidak ditambah umurnya, punya umur yang berkah ya. Pengen tidak ditambah umur. Ayah bunda, siapa di sini yang pengen umurnya tuh panjang, umurnya panjang, uangnya banyak, nggak pernah sakit. Yang pengen boleh ketik angka 1. Umurnya panjang, hartanya banyak, nggak pernah sakit. Pengen?
Masya Allah ya. Semoga umurnya panjang, tidak pernah sakit, hartanya banyak. Siapa yang seperti itu? Fir'aun. Fir'aun ya. Fir'aun itu umurnya panjang, hartanya banyak. Masya Allah ya. Ustaz ada-ada aja. Beneran, beneran. Fir'aun itu umurnya banyak, umurnya panjang, hartanya banyak, nggak pernah sakit itu. Bener, makanya Fir'aun mengatakan, Faqala ana rabbukumul a'la. Aku ada Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun nggak pernah sakit. Sehingga dia sehat ya. Sehat terus, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah pusing, nggak pernah peyang gitu ya. Kita kan alhamdulillah gitu ada ini ya, ada sakit-sakitnya gitu ya. Alhamdulillah disyukuri. Harta kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada ya. Ini harus hati-hati kalau ada di sini ibu-ibu yang pengen seperti ya pengen pak hartanya banyak, umurnya panjang, nggak pernah sakit. Saya Ustadz, ya, saya bilang itu kayak Fir'aun, langsung pada diem. Iya, makanya alhamdulillah kita ada sakit itu, masya Allah. Iya, bahkan nanti kata Ibnu Qayyim ya di sini sih ada yang suka sakit kepala atau pusing. Ya di antara penyebab ya kalau sering sakit kepala itu ciri-ciri ahli surga itu. Karena orang yang tidak akan masuk, orang yang nggak masuk neraka itu adalah salah satu cirinya orang yang masuk neraka ya, tidak pernah sakit kepala. Ya, ciri orang yang apa? Yang akan masuk neraka tuh nggak pernah sakit kepala. Beneran itu, ada redaksinya ya. Ibnu Qayyim. Alhamdulillah kalau kita pusing-pusing gitu ya, itu ciri ya. Para penghuni surga. Para penghuni surga itu biasanya suka sakit kepala di dunia. Ya, wallahu alam penyebabnya. Tapi ada redaksi seperti itu ya. Jadi kalau kita pusing-pusing, alhamdulillah bersyukur. Ya, bahkan ada syekh ya dari Arab Saudi itu orang yang banyak para ulama itu wafat itu wafatnya itu karena sering qiyamul lail. Maksudnya sering qiyamul lail itu sering begadang ya. Begadang terlalu malam ya karena mungkin ngurusi umat ya, nulis dan sebagainya sehingga sedikit tidurnya dan itu menyebabkan banyak ulama yang meninggal ya cepat gitu. Ya, sunatullahnya seperti itu. Nah, kalau kita mah pusingnya nggak punya uang ya pokoknya mah pusing apapun itu penyebabnya apakah pusingnya nggak punya uang, pusingnya karena apa? Kalau syirik ya udah syirik masuk sakit kepala lagi ya itu double di dunianya pusing, di akhiratnya pusing juga. Naudzubillah min dzalik. Ya tentu kalau syirik masuk neraka ya. Udah mah nanti di akhiratnya masuk neraka, di dunianya juga pusing ya. Se ya mending ya kalau kita ibaratnya muslim masih alhamdulillah begitu. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Itu intermezzo ya. Jadi silaturahim itu bisa menambah umur. Ada sana Abdullah ibn Salih berkata Abdullah bin Salih, ada sani Al-Lais berkata Al-Lais, qala haddatsana Aqil berkata Aqil an Ibni Syihab dari Ibnu Syihab. Qala akhbiruni Anas bin Malik. Anas bin Malik ya, mengatakan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qol man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa di sini yang ingin rezekinya diperluas? Kata Nabi ini ya, Nabi bersabda, siapa di sini yang pengen rezekinya diperluas?
rezekinya dibentangkan, dia besutu. Ada di sini yang pengen diluaskan rezekinya, dikasih rezeki yang luas gitu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang pengen rezekinya luas? Hadisnya ya. Man ahabba, siapa yang senang gitu ya, rezekinya itu diluaskan, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan jejak-jejaknya ya di sini ya, atau dipanjangkan umurnya di sini apa nih? Besar tuh di sini. Fi asarihi ya. Wa an yunsa'alahu fi asarihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ya. Asar di sini ya, Nabi mengatakan dengan kata asar ya, bukan umur. Kalau umur itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipanjang, tidak bisa diperpendek, itu umur. Kalau asar itu artinya apa? Jejak-jejak kebaikan. Makanya orang yang menyambung silaturahim akan bertambah umurnya. Maksudnya gimana? Bukan umur biologis. Bukan umur biologis. Karena kalau umur biologis mah, begitu ya. Umur kan udah ditentukan. Apa gara-gara silaturahim tuh dia jadi misalkan jadi 100 tahun? Enggak juga. Karena umur sudah ditentukan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dikurangin, tidak bisa dilebihkan umur itu pas. Detik itu juga, saat itu juga, hari itu juga, kalau ditentukan usianya 25 tahun, 25 tahun, usianya 30 tahun, 30 tahun, usianya 60 tahun, 60 tahun begitu. Nah, dimaksud asarihi di sini adalah dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah apa? Usia amal solihnya. Kan umur tuh ada 3. Ya, umur tuh ada 2, maaf. Satu umur biologis, ya umur biologis dan umur ideologis. Umur biologis tidak bisa diganggu gugat tadi, sudah segitu aja takarannya. Tapi umur ideologis adalah umur yang berkaitan dengan jejak-jejak kebaikan. Berkaitan dengan jejak-jejak kebaikan. Ya, berkaitan dengan jejak. Orangnya udah wafat, tapi karena manfaatnya masih ada, itu terus mengalir kepada dirinya. Halaknya itu. Kebaikannya itu. Sehingga meskipun dia wafat, kebaikannya selalu diingat-ingat. Maka di sini ada yang sudah mencapai usia 50 tahun, Bunda. Di sini ayah Bunda ada yang sudah mencapai usia 50 tahun loh. Nah, kalau sudah mencapai usia 50, 60, 70 tahun dan sebagainya gitu ya, harus mulai persiapan. Persiapan apa Ustadz? Persiapan proyek apa yang mau dilakukan untuk memperpanjang amal solih kita. Setelah kita wafat ini, apa nih yang akan kita lakukan itu? Supaya asarnya itu jejak kita, jejak kebaikan kita terus ada. Ya, udah harus mulai fokus. Setelah saya wafat ini, apa yang akan membuat kita dalam kebaikan? Apa yang membuat kita umurnya jadi panjang? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Makanya kemarin kita buat proyek-proyek dakwah ya. Kita punya skema belajar sambil berwakaf kemarin ya. Itu dalam rangka itu sebetulnya menyiapkan asar jejak kebaikan kita. Kemarin ya yang ikutan sholat khusyuk ini saya umumkan di sini juga sekalian ya. Yang ikutan sholat khusyuk alhamdulillah kemarin. Dari program sholat khusyuk itu kita bisa mensupport 5 asatiz. Saya belum laporkan lagi ya di grup ya. Masya Allah. Dari wakaf ayah bunda abang kakak sekalian, kita alokasikan untuk mensupport 5 asatiz, 5 ustadz. Dua kita kasih beasiswa belajar
3 cabang keilmuan. Ya, 3 cabang keilmuan. Ada 2 orang ya, 2 asatiz kita sekolahkan, dari kita beasiswakan, kita support ya. Pendidikannya, satu belajar bahasa Arab, ya, pendidikan bahasa Arabnya, kemudian belajar leadership-nya dan belajar teaching-nya, Al-Qur'annya, mengajarnya. 2 orang tuh. Kita biayai, kita support. 1 orang kita biayai belajar ilmu qiraah, riwayat Hafiz an Asim 2 wajah. Betul-betul belajar tuh. Saya bilang, "Antum fokus belajar." Kenapa asatiz ini ya, ustadz-ustadz ini pengen belajar tapi nggak punya uang gitu ya, nggak punya dana. Saya bilang, "Kamu harus jadi ahli qiraat." Ya, antum ya, ke ustadz ini ya, Ustadz fulan, belajari qiraat yang benar, umat butuh di masa depan, ya, harus jadi ahli di bidang qiraah. Qiraah Quran itu ilmu yang luar biasa, ya. Ada satu asatizah, pelajari ilmu ulumul Quran, kita beasiswa, kita biayai itu. Ya. Termasuk saya sedang riset ya untuk S2 itu, dananya dari mana? Di wakaf itu. Maka kita itu hari ini sedang membuat satu gerakan begitu ya, bukan hanya wakaf itu, bukan hanya sebatas ibaratnya, apa namanya, wakaf Quran selesai, itu udah banyak ya yang melakukan itu ya, banyak yang melakukan itu. Wakaf Quran udah banyak di mana-mana, makanya saya kalau ada yang nanya ke saya, "Ustadz saya mau wakaf Quran udah banyak." Ya. Coba, sering nggak kita menerima Quran dari mana-mana tuh banyak tuh, ada yang wafat dapat Quran, ada yang wafat dapat Quran. Quran di rumah kita aja udah numpuk misalkan itu ya, ada 5, ada 3, maka kalau di perkotaan tidak tepat untuk wakaf Quran menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, hemat saya ya, ada sesuatu yang bisa kita garap lebih jauh lagi. Masya Allah. Ya. Nanti saya kirimkan ya, bagi yang ikutan kelas sholat khusyuk, bahwasannya semua ya yang mengalir dari program sholat khusyuk itu kita wakafkan. Untuk apa? Untuk ya mensupport para asatiz, guru-guru kita ya, para ustadz-ustadz kita belajar. Silakan belajar karena belajar itu butuh dana yang besar. Ya, bahkan kita lihat Imam Bukhari rahimahullah taala yang kitabnya sedang kita kaji hari ini. Ya, kitab apa nih? Nah, ini yang sedang kita kaji ini. Luar biasa nggak ayah bunda dari tadi kita bahas kitab ini? Kitab Adabul Mufrad. Luar biasa isinya. Adabul Mufrad. Imam Bukhari bisa sedahsyat ini kenapa? Kita tahu bahwasannya ayahnya Imam Bukhari itu kaya. Beda dengan Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i itu orang tuanya nggak punya. Tapi eh, kalau apa namanya, kalau ayahnya Imam Bukhari itu kaya luar biasa. Walaupun nanti ayahnya itu wafat di usia muda ya. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala itu ayahnya wafat di usia muda, tapi karena ayahnya punya kekayaan yang banyak, jadi kekayaannya jadi warisan untuk anaknya, sehingga Imam Bukhari itu setiap bulan itu menghabiskan sekitar 500 dirham ya, pada saat itu 500 dirham tiap bulan dialokasikan untuk beli kitab. Kalau zaman sekarang 500 dirham itu sekitar ini ya 2 jutaan. Dan 500 dirham pada saat itu sangat besar. Bayangkan ya, untuk mencetak Imam Bukhari yang luar biasa ilmunya kayak gini ya butuh uang, butuh dana yang besar juga begitu. Makanya tadi saya sisihkan ya, kita ada skemakan gitu ya, wakaf untuk para penuntut ilmu yang hari ini memang wakaf kita hanya terbatas kepada wakaf Quran dan sebagainya. Saya bukan tidak setuju dengan wakaf Quran ya, itu baik kalau memang disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Kalau sekarang kita lihat misalkan ada program wakaf Quran di Masjidil Haram, bagus tidak? Bagus-bagus saja. Wakaf Quran di Masjidil Haram misalkan, bagus. Tetapi ternyata ada yang lebih afdol kalau kita lihat dari segi keafdolan. Karena banyak mushaf di Arab Saudi ya, di apa namanya, di Masjidil Haram sudah penuh gitu ya, mushaf tuh nggak susah dicari.
Ternyata yang lebih afdol adalah siapa kita support misalkan di penghujung ya daerah kita, di kota-kota kita, ada masjid yang sudah hampir rubuh, ada guru ngaji yang tidak terperhatikan, itu lebih afdol dibandingkan hanya sebatas wakaf misalkan di Masjidil Haram. Dana itu ya misalkan kita lihat kita punya uang 1 juta, 1 juta wakaf ke Masjidil Haram untuk Quran. Bukan tidak boleh, tapi 1 juta itu sangat berarti ya di ayah apa namanya, ketika kita mensupport seorang guru misalkan di pedesaan, di dalam pedesaan, kemudian kita ya ibaratnya kasih 1 juta, itu bisa menghidupi mereka mungkin sampai 1 tahun ke depan. Ya kadang-kadang kita lihat guru-guru ngaji, Allahu Akbar, dibayarnya berapa Mas, 1 bulan 100.000. Tapi alhamdulillah barokahnya ya. Itu 100.000 bisa beli apa, beli apa, beli apa. Dikasih makan, dia di tenaga, jadi energi. Maka itulah yang saya apa ya, yang saya coba provide gitu ya. Jangan hanya sebatas wakaf kita berkaitan dengan itu saja ya, dengan Al-Qur'an saja, wakaf Quran. Banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi dengan mensupport para pembelajar. Mensupport para pembelajar, mensupport orang yang berdakwah ke depan. Kita butuh para asatiz Al-Qur'an begitu ya, orang-orang yang paham Al-Qur'an ini, kita harus mensupport mereka ya. Masya Allah gitu ya. Nah, itulah yang disebut wayun sa'alahu fi asarihi. Harus punya proyek kebaikan setelah kita wafat, apa yang bisa mengalirkan terus pahala untuk kita. Dan itu sebetulnya nggak harus nanti ayah bunda usia, ibaratnya usia apa namanya tuh, eh, usia sudah sepuh baru memikirkan itu, enggak. Termasuk saya pun sama. Ya, saya pun sama ya. Saya pun mikirin nih, udah saya wafat ini apa kebaikan yang bisa terus kita lakukan. Kita wafat tapi pahala terus ngalir begitu. Dan itulah yang kita coba membuat ya skema dengan ayah bunda ikutan sholat khusyuk begitu ya. Program sholat khusyuk itu satu, pertama ilmu dapat, wakaf pun dapat ya. Jadi kalau kita adakan skema seperti itu, insya Allah ya kita bisa membantu para asatiz, ustadz-ustadz yang kita support ya. Sekolahkan yang benar ya, karena sekarang juga sekolah juga luar biasa ya. Kebaikan mereka butuh kitab ya, kutub, butuh buku ya, gitu. Makanya eh, dibandingkan misalkan ya wakaf Quran bisa jadi lebih utama ketika kita tadi mensupport buku-buku atau kitab-kitab untuk para asatiz. Dan ini yang saya sedang syiarkan begitu ya. Jangan mendefinisikan wakaf itu hanya untuk Al-Quran saja. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita terus bisa menjadi orang-orang yang mensupport ya. Orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, mensupport para asatiz Quran kita di masa depan, insya Allah itu setiap ilmu yang mereka sampaikan dapat ke kita pahalanya, insya Allah. Ya, baik ya. Lanjut ya. Jadi yang dimaksud silaturahim itu memperpanjang umur bukan karena apa namanya, bukan karena umurnya akan jadi panjang, bukan, tapi jejak kebaikannya akan panjang. Tapi ada juga ya menarik, menarik riset menarik dari TEDx. Jadi di Ucup gitu ya. Di Ucup itu ada channelnya namanya TEDx ya. Di TEDx itu biasanya para ilmuwan selalu melakukan penelitian mereka dipresentasikan. Jadi forum ilmuwan gitu ya, para ilmuwan mereka presentasi. Nanti saya kirim linknya ya, yang sudah bergabung ke grup nanti saya kirim link grupnya insya Allah ya. Bukan link grupnya, link videonya. Itu diriset pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Risetnya sudah berlangsung berapa puluh tahun dan ini udah generasi keempat ya. Bahkan dananya tidak sedikit untuk meneliti siapa yang akan bahagia di masa depan. Bahkan sampai risetnya itu tebal sekali. Tebal sekali.
Diteliti, pengen tahu siapa polanya, ada nggak sih orang sukses di masa depan? Siapa yang di masa depannya bahagia, ya uangnya banyak, misalkan sukses lah katakannya di masa depan itu apa sih yang dilakukan? Dan risetnya puluhan tahun. Risetnya berapa? Puluhan tahun. Ternyata diteliti hasilnya apa? Orang-orang yang connecting the dots, orang-orang yang selalu menghubungkan satu titik ke titik yang lain, dialah yang akan sukses di masa depan. Dan terbukti ya, dari sekian yang disurvei, surveyor, yang sukses di masa depan itu adalah orang yang rajin silaturahim. Masya Allah, saya dulu kagum sama riset itu. Saya kagum sama riset itu. Tapi pas dipikir-pikir, ini konsep udah ada dalam Islam. Konsep silaturahimnya Rasulullah SAW ya. Dalam Islam udah ada konsep itu. Makanya kita nggak perlu lagi mengambil sesuatu yang dari Barat ya hari ini. Kalau dari Quran ternyata sudah ada. Kadang-kadang kita tuh nggak mau ngambil dari hadis tuh kayak gengsi gitu. Contoh misal, ada orang yang bilang, ya, jangan minum sambil berdiri. Kan Nabi mengatakan, la tashrabul qa'imah, la ta'kulul qa'imah. Jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Ustadz kalau minum air zam-zam gimana? Nah itu ada kekhususan tersendiri ya kalau air zam-zam. Tapi kalau air air biasa, Rasul selalu duduk biasanya kalau minum. Nah kan kita tuh butuh dalil dulu, butuh ilmu dulu, butuh ilmiah dulu gitu. Contoh misalkan jangan minum sambil berdiri karena ilmiahnya seperti ini. Kalau minum sambil berdiri ya dari saluran sini kerongkongan esofagus langsung akan tidak disaring dulu oleh ginjal. Ginjalnya itu nggak bisa nyaring. Kalau minum sambil berdiri langsung air yang kita minum glek 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 gitu kan. Ginjal nggak bisa nyaring. Kalau kita duduk maha suci Allah, ginjal itu ada saringan-saringannya itu menutup sehingga nanti air itu masuk disaring dulu. Baru kita percaya, oh iya ya kita harus minum sambil duduk. Nggak seperti itu konsepnya. Kata Nabi, jangan minum sambil berdiri, udah turutin. Pasti ada kebaikan di situ. Jangan minum sambil berdiri. Pasti ada kebaikan di situ. Kan kita kadang-kadang butuh dalil dulu. Tidur berbaringnya ke kanan gitu. Oh, karena apa? Ya katakanlah kita nggak ngerti ilmunya ya. Tapi kalau kita mengikuti Nabi barokah. Oh ternyata tidur itu lambung sebelah kanan bla 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 gitu ya. Jangan makan daging babi nggak boleh. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh makan daging babi ayah bunda? Kenapa kita nggak boleh makan daging babi? Ustadz kalau kita makan daging babi ada cacing pitanya gitu tuh kan ada komentar ya banyak cacing pitanya. Tanyaannya kalau nggak ada cacing pitanya apakah boleh kita makan? Kan nggak boleh tetap. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah melarang itu. Jadi sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita tak. Ya sami'na wa sam'an wa ta'atan. Ya. Kita dengar dan kita dengar dan kita taat. Gitu ya. Cara beriman itu, cara beragama. Ya. Jadi tadi orang yang ingin diluaskan rezekinya, ya, dipanjangkan usia kebaikannya, falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Seminimalnya kalau kita silaturahim ya dapat dapat air putih ya. Rezeki kan itu air putih itu. Ya, seminimalnya kita dapat apa? Air putih. Alhamdulillah dapat air putih juga, masya Allah ya. Hmm. Ya, betul alhamdulillah. Nah, termasuk dari bagian dari adab, kalau ada yang silaturahim sama kita, jangan ditanya, mau makan nggak? Mau makan nggak? Jangan.
Kalau kita punya makanan langsung suguhkan. Kadang-kadang kan kita itu nanti ada bab dalam menjamu tamu ya. Ya dalam bab menjamu tamu itu tidak boleh kita mau makan nggak? Makan dulu yuk. Jangan, jangan kayak gitu. Itu basa-basi doang ya. Insya Allah. Kalau ada tamu, mesti makanan apa keluarkan ke meja makan, ke meja tamu kan kalau bisa ya. Jangan langsung, ayo ke sana yuk di apa meja makan yuk yuk yuk. Tapi nggak diambil tangannya langsung ke meja makan, ayo makan. Gitu ya. Jangan hanya sekedar mau makan nggak, mau ini nggak, mau mau minum nggak, jangan ditanya. Langsung aja sediain. Kalau kita kebetulan lagi ada makan, pasti makan. Wallahi nanti ada bab tentang menjamu tamu ya. Itu pahalanya luar biasa sekali ya, ya Bunda. Ya, ayah Bunda, pahalanya luar biasa sekali. Ya. Makan ketika seseorang makan dari rezeki yang kita berikan kepada orang tersebut, kepada tamu tersebut ya. Ya, setiap suapan makanan yang dinikmati oleh orang yang beriman itu jadi pahala bagi kita. Gitu ya. Makanya saya selalu apa? Ini cara licik saya ya, tanda petik ya. Saya pengen ngambil pahala dari orang lain, apalagi ustadz gitu ya. Ya. Cara ininya ya, cara mencuri amalnya gampang itu. Saya ajak aja Ustadz, sini Ustadz, makan yuk. Ya, makan di mana misalkan, alhamdulillah gitu kan. Dan ketika kita apa namanya memberikan makanan kepada Ustadz itu dia jadi sholat gitu kan. Ya dari daging itu kan, yang penting jadi daging gitu kan. Ya, jadi daging, jadi darah, jadi makanan, jadi energi. Setiap kali beliau sholat, setiap kali baca Quran, dapat pahalanya. Ya, makanya saya punya sahabat-sahabat gitu ya, mayoritas ustadz-ustadz, udah ajak makan aja gitu ya. Itu dalam rangka apa? Mencuri amal, tanda petik ya. Dan itu mudah ya, dalam artian eh, setiap makanan yang kita berikan itu. Makanya nanti ada satu hadis yang saya tuh senang sekali di situ. Hadisnya ini ibadah ya, yang ternyata ibadah ini pahalanya luar biasa sekali, besar sekali. Saya pernah dapat ketika ini, ketika apa namanya Jumat ya, satu Jumat saya Jumatan di satu masjid, ada khotibnya menyampaikan ya satu hadis, saya teringatkan kembali dengan hadis itu waktu itu. Ada sesuatu ibadah yang tidak bisa dilakukan, dikalahkan oleh zikir, tidak bisa dikalahkan oleh salat, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Ada yang tahu nggak ayah bunda ibadah apa itu? Dan ini termasuknya ibadah. Pas ini, pas. Belum tahu? Nah, betul tuh jawabannya. Menyenangkan hati orang yang beriman. Ifrah suduril mu'min. Membuat orang lain yang beriman itu bahagia, oh itu pahalanya besar sekali. Membuat orang lain bahagia, membuat orang beriman bahagia, pahalanya besar sekali. Buat orang lain bahagia, pahalanya besar sekali. Ifrah suduril mu'min ya. Itu luar biasa pahalanya, tidak bisa dikalahkan oleh sedekah, tidak bisa dikalahkan oleh salat, tidak bisa dikalahkan oleh baca Quran. Ifrah suduril mu'minin, membahagiakan orang lain. Makanya kan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membahagiakan orang lain. Sesederhana apa ya Nabi bahagia ketika bertemu dengan orang lain yang beriman itu, bahagia mukanya berseri-seri begitu ya. Sesederhana kita nanyain kabar. Itu kadang ada kan orang yang seneng ya ditanya, gimana kabarnya sekarang? Itu seneng tuh, ada orang yang seneng deh. Sesederhana itu ya, membahagiakan hati orang beriman ya.
Ya, tadi ya, kalau yang saya lakukan biasanya dalam bab ifrahus suduril mukmin, ya membuat orang lain bahagia, sederhana tadi ngajak makan, misalkan kita ada nasi Padang berapa sih? Satu bungkus 15.000 misalkan kalau di Bandung ya, 15.000 kita belikan orang lain, makan yuk, bahagia. Dan semuanya orang yang dikasih makan itu pasti bahagia. Bener nggak? Ditraktir gitu ya. Ah, Bunda misalkan beres ngaji gitu kan, beres pengajian, ngebakso yuk. Ya bakso paling berapa, nggak akan sampai 100.000 satu mangkoknya kan. Sok bakso, ayo kita ngebakso. Ya, saya bayarin. Nah, 12.000 di Jakarta tuh gitu ya. Saya bayarin ngebakso gitu ya. Paling 10 orang 120.000 gitu ya. Dan biasanya seneng gitu kan, orang yang ditraktir gitu kan. Nah, itu dua dua kebaik dua apa? Dua amalan terkumpul dalam satu kegiatan gitu ya. Memberi makan orang gitu ya. Ya, ifrahus suduril mu'min. Ya, dan nanti memang sedekah itu banyak sekali kebaikannya ya. Oh, gitu. Dan insya Allah nggak akan ada cerita orang kelaparan ya di Indonesia kalau setiap Muslim punya prinsip seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Keutamaan orang yang bertakwa yang menyambung silaturahim. Bab man wasala rahimahu bahu wa ahlahu. Ini kita lanjutkan ya, hadisnya. Manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rohnya, wa wasala rahimahu, dan menyambungkan silaturahim, nusia fi ajalihi, maka ajalnya akan diundur, wasaro maluhu, hartanya akan diperbanyak, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi siapa yang bertakwa kemudian menyambungkan silaturahim, ajalnya ya, ajalnya itu akan apa? Ajalnya itu akan dipanjangkan dalam tanda petik ya, usia kebaikannya dipanjangkan. Kemudian apalagi itu? Wasaro maluhu, hartanya itu akan dibanyakan. Wa ahabbahu ahluhu, dan ya, dicintai oleh keluarganya. Kalau kita pengen dicintai keluarga oleh keluarga ya, banyakin silaturahim. Memperbanyak silaturahim, perbanyak silaturahim. Ya, diperbanyak hartanya ya, bahasa bahasa hadisnya. Ya, jadi kalau kita dibenci sama orang lain di keluarga kita, kalau kita sudah pada bab sering menyambungkan silaturahim, alhamdulillah berarti ya kita bukan salah, kita tidak bukan termasuk orang yang salah. Tapi kalau termasuk jarang silaturahim, pasti orang itu benci biasanya ya. Keluarga itu nggak suka sama kita. Kenapa? Karena kita jarang silaturahim. Allah alam bisawab. Ya, ini yang bisa kita pelajari ya terkait dengan bab silaturahim ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita baru belajar satu ayat di dalam Quran surat eh, An-Nisa halaman pertama. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ahlus silaturahim, ya, orang yang semangat dalam bersilaturahim, ya semangat dalam ifrahus suduril mukmin, ya memberikan kebahagiaan, menebarkan kebahagiaan kepada orang-orang beriman, ya, dan menjadi orang-orang yang terus ya membagikan rezeki yang Allah sudah amanahkan dan titipkan kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, kita nggak bisa bahas semuanya, tapi apapun yang tidak bisa kita bahas semuanya jangan ditinggalkan. Insya Allah besok kita lanjut ke halaman 78 ya. Insya Allah Quran surat An-Nisa halaman berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan eh, bermanfaat ilmunya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Saya ingin mengajak
bagi ayah bunda yang belum follow akun ini, ya bisa follow terlebih dahulu akunnya dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas, ya. Dan yang belum bergabung ke grup, ada di sini yang belum bergabung ke grup. Kalau belum belum bergabung ke grup, saya infokan nih cara bergabung ke grupnya. Kalau belum ada ya. Nah, yang mau gabung ke grup, saya infokan ya, saya izin informasikan. Nih, informasi yang belum bergabung ke grup, gimana caranya bergabung ke grup? Supaya nanti bisa dapat link video yang saya maksud tadi ya, dan kajian-kajian lain. Nih, saya jelaskan ya cara masuk ke dalam grupnya. Nanti ayah bunda bisa save nomor ini, bisa save nomor ini. Ya, coba kita lihat. Nah, ayah bunda bisa save nomor ini. Muncul nggak? Nah, ini nomornya di screenshot ya. Screenshot aja, nanti hubungi nomor ini. Ustadz pengen bergabung ke grup, nanti kita masukkan ke dalam grup insya Allah. Terkait dengan informasi kajian, live-nya nanti nggak akan telat insya Allah ya. Bisa ikutan program-program yang lain juga, dan saya juga rutin berbagi audio, ya, kajian dan sebagainya terkait dengan informasi di dalam grup yang lain ya. Nanti bisa ikutan saja ke nomor ini. Kemudian hubungi Ustadz, saya pengen masuk ke dalam grup, insya Allah nanti kita akan masukkan ke dalam. Baik, ya, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita cukupkan saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.